Yang saya hormati Bapak Ibu, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas sebuah materi tentang publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Materi ini sangat penting bagi Bapak Ibu karena buku ini adalah salah satu karya tulis ilmiah yang kumnya besar atau kreditnya besar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Materi pokok kita untuk buku ini yaitu ada 6 ya. Kita akan mencoba membahas dengan singkat, padat materi ini. Ya, ada introduction, kemudian kita akan lanjut ke buku teks pelajaran, terus buku pengayaan, buku pedoman guru, terus teknik penulisan buku, dan terakhir latihan. Ya, mudah-mudahan 6 materi pokok ini kita bisa ikuti dengan baik, kita kerjakan tugasnya, dan lebih penting dari itu adalah kita bisa memahami semua inti dari materi pokok tentang buku ini. Kita mulai dari memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Ya, seperti biasanya di awal materi supaya kita saling kenal, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama Wanhar, terus lahir di Takalar, kemudian kegiatan TOT terakhir mengikuti TOT publikasi ilmiah di Ciputat di Jakarta pada tahun 2016 ya, sudah agak lama Bapak Ibu. Ya, kemudian HP 0816 269 664, alamat Kompleks PPG di Tamangapa, mail ya bisa dilihat. Yang lain Bapak Ibu, kebetulan kami juga di Balai Diklat adalah kontributor jurnal ilmiah. Jadi di Balai Diklat ada kita punya jurnal namanya Jurnal Baruga. Ya, kebetulan saya termasuk salah seorang pengurusnya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ketika Bapak mau mencoba mengirim jurnal di Balai Diklat, ya nanti kita akan diskusikan. Kemudian sekarang jabatan sebagai Widastara Madya Pembina Utama Muda 4C. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ke 4D. Kemudian pendidikan terakhir S3 di UIN tahun lalu. Ya, demikian perkenalan singkat kita. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi yang namanya publikasi ilmiah Bapak Ibu, sebagaimana kita jelaskan tadi, itu banyak. Ya, kita mulai dari buku teks pelajaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang paling utama, paling penting di publikasi ilmiah tentang buku, karena banyak buku ya, banyak jenis-jenis buku, tapi ini yang diharapkan bagi Bapak Ibu ketika mau membuat buku, maka yang Bapak Ibu buat itu adalah buku teks pelajaran atau biasa disebut dengan buku paket ya. Pengertian buku teks pelajaran sendiri itu adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi peserta didik pada satu jenjang pendidikan atau sebagai bahan pegangan mengajar, baik sebagai buku utama atau pelengkap. Bapak Ibu bisa membuat buku ini berkelompok ya, biasanya sih berdua ya, ada namanya penulis pertama, ada penulis kedua, sehingga nanti kreditnya juga dibagi dua, tetapi biasanya yang besar kreditnya itu adalah penulis pertama ya.
Nanti kita akan singgung juga masalah kredit sebentar lebih jelas. Kemudian ada 10 hal penting yang berhubungan dengan buku tes pelajaran ini. Yang pertama adalah materinya, yang kedua sasaran, yang ketiga sesuai tujuan pendidikan nasional, keempat sesuai KIKD, 5 mengacu pada kurikulum. Ya, kemudian yang keenam adalah menggunakan tata bahasa baku. Kemudian ketujuh, memahami susunan buku ajar. Kedelapan, cantumkan sumber. 9, menggunakan ilustrasi. 10, merevisi, edit, dan terbitkan. Jadi Bapak Ibu, banyak hal sebenarnya yang perlu kita pahami menyangkut buku tes pelajaran ini. Ya tentunya sebagaimana saya sampaikan tadi, ya misalnya Bapak adalah guru fisika, maka fokus ke situ, materinya fokus ke masalah fisika. Bapak Ibu guru agama, ya katakanlah fikih, maka fokus ke situ. Ya, tentu sasarannya ini ya jelas. Ya, nanti untuk siswa yang Bapak ajar. Ya, dari 10 hal ini ya memang tidak ada yang bahwa ini yang paling utama. Nah, semua penting. Ya, semua penting karena ini sudah menjadi aturan ya. Semua penting. Ya. Jadi Bapak Ibu paling perlu Bapak Ibu di sini pahami adalah bahwa yang Bapak akan bikin ini adalah buku. Jadi banyak hal-hal atau banyak kriteria yang perlu Bapak pahami. Nah, kemudian selanjutnya menyangkut kerangka isi. Ya, saya kira yang namanya buku ya beda dengan karya tulis yang lain. Nah, itu harus punya penampilan yang menarik. Jadi ada kulit buku, ada bagian awal, bagian isi, ada bagian akhir. Ya, jadi harus sampul depan itu maupun sampul belakang itu kelihatan cantik lah begitu. Ya, harus menarik ya karena bagi si pembaca kalau sampulnya saja kurang menarik maka akan mempengaruhi bagi pembaca itu untuk membacanya ya. Begitu juga isinya tentunya ya. Ya lebih-lebih isinya walaupun juga sampulnya bagus kalau isinya kurang menarik ya maka si pembaca juga pasti malas juga membacanya. Ya, ini contoh Bapak Ibu kulit depan buku. Ya alhamdulillah kebetulan pada tahun ini dengan salah seorang teman Widyaswara di Balai Diklat sempat ya bersama-sama menulis buku judulnya Media Pembelajaran. Alhamdulillah untuk Dupak dan saya sudah mengirimnya ya. Kita bisa lihat bagaimana penampilan daripada kulit depan buku ini ya. Berbeda-beda ya sebenarnya dari setiap buku itu berbeda-beda ya seperti yang Bapak lihat ada judul, subjudul ya kemudian bagaimana penampilannya tata letak judul dengan penulisnya ya. Kebetulan di sini untuk di dan penerbit tidak ada di sampul halaman depan tapi di sampul di baliknya ini sampul depan ya. Itu beda-beda. Nah, yang jelas standarnya seperti ini ya. Standarnya Bapak Ibu seperti ini dan harus ada semua itu ya. Ada judul, ada untuk peruntukannya siapa, terus identitas dan ilustrasi. Ya. Kemudian kita lihat sampul belakang. Ya ini sampul belakangnya. Ya jadi sampul belakangnya Bapak Ibu. Ya jadi ada pengenalan isi buku atau blur. Kemudian jadi maksudnya di sini bukan juga resume tetapi apa catatan ya, catatan bagi pembaca yang mau tahu isinya buku itu ya,
bisa baca ini dulu sebelum buka ini buku ya, sebelum membaca isinya. Dan kelayakan, apakah layak atau tidak ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, buku ini memang agak berat ya dibanding yang lain-lain ya, karena kita bukan hanya sebagai penulis yang banyak terlibat di situ, tetapi kita harus kerjasama dengan penerbit ya, kerjasama dengan penerbit sehingga menyangkut ISBN misalnya, kita kan tidak biasa mengurus yang begitu, sehingga yang mengurus biasanya begitu adalah penerbitnya, karena dia sudah pengalaman ya, gitu ya. Walaupun kita juga bisa mengurus sendiri ya. Kemudian identitas ya, identitas dan harga. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu harus jelas ya, harus jelas identitasnya ya. Kemudian saya akan memperlihatkan punggungnya. Jadi buku itu bukan hanya harus kelihatan bagus sampul depan dan sampul belakang, tapi harus kelihatan punggungnya juga ya, harus jelas di situ ya. Ya, jadi pada buku yang penjilidannya menggunakan lem panas atau binding, wajib mencantumkan identitas penerbit ya. Paling tidak seperti buku saya ini hanya 2 saja, yaitu judul buku dan nama atau penulis ya. Nama penulis paling tidak itu ya. Walaupun idealnya kalau mau lebih bagus lagi ada logo penerbit, kemudian nama penulis, judul buku, subjudul, dan portokan buku tuh kalau mau lengkap ya. Jadi untuk buku saya ini kebetulan hanya 2 saja ya, saya ya, karena agak tipis ya saya punya buku ini, jadi hanya judulnya saja dan nama penulis. Nama penulisnya di sini tidak kelihatan ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lebih jauh membicarakan tentang mulai dari bagian awal buku sampai akhirnya gitu ya. Kita mulai dari bagian awal dulu Bapak Ibu. Jadi bagian awal itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2016 ya. Ada halaman judul, ada halaman penerbitan, ada halaman pengantar. Nah, ini sebentar saya akan tampilkan juga ini halaman penerbit dan halaman pengantar. Ada halaman daftar, ada penomoran maupun catatan penting. Sebentar kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu ada halaman contoh ya dari buku saya, bisa dilihat halaman penerbitan dan halaman pengantar ya. Jadi di halaman penerbitan, nah ini sudah lengkap di sini. Kita bisa lihat bahwa penerbit ini adalah merupakan anggota IKAPI, terus terus nama penerbitnya ya. Kemudian kita lihat contoh kata pengantar ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus ketika Bapak Ibu membuat buku, mungkin Bapak biasa mendengar ada yang ditolak. Nah, ini berdasarkan pengalaman ini ya, seperti ini biasa ya, misalnya bukti fisiknya tidak ada ya. Ya, sebagian buku dalam pelajaran sudah sesuai namun bukti fisiknya belum lengkap. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian sebagai buku dalam pelajaran sudah sesuai namun bukti fisik yang diperlukan belum lengkap. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, yang dimaksud dengan bukti fisik itu Bapak Ibu ya, seperti tanda tangan dari kepala madrasah sebagai pengantar bahwa Bapak sudah membuat buku ya. Kemudian apalagi namanya administrasi lain Bapak Ibu ya, seperti itu yang dari penerbit ya. Ada sertifikat dari penerbit itu ya, harus
jelas. Pokoknya ini khususnya yang dari penerbit itu sebenarnya banyak ya. Walaupun biasanya di tim penilai kredit itu tidak semua memerlukan itu. Ya, tidak semua memerlukan itu. Tapi ada hal-hal yang biasanya justru itu yang menjadi alasan sampai buku Bapak Ibu ditolak. Oke Bapak Ibu, nah sekarang kita ke buku pengayaan. Berbeda dengan buku teks, buku pengayaan ini Bapak Ibu ini merupakan apalagi namanya kalau bisa diartikan ya merupakan rujukan standar ya pada mata pelajaran tertentu atau mengkayakan buku paket yang sudah ada yang sudah diajarkan kepada siswa ya. Karakteristiknya yakni sumber materi ajar berupa referensi buku yang disusun sistematis dan sederhana disertai petunjuk pembelajaran. Ya, dalam buku tersebut termuat materi yang dapat meningkatkan, mengembangkan dan memperkaya kemampuan siswa. Nah, itu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di RPP yang terbaru kan ada situ ya. Ada pengayaan, ada remedial ya. Jadi pengayaan itu idealnya ada bukunya ya, bukan hanya sekedar dituliskan di RPP. Nah, kemudian Bapak Ibu aspek-aspeknya sama seperti buku paket ya atau buku teks pelajaran ya, tentunya di sini ada isi bagaimana penjajian materi, bagaimana kaidah bahasa, dan itulah kurang lebih sama dengan buku yang kita jelaskan sebelumnya. Terus Bapak Ibu jenis-jenisnya, jenis buku pengayaan, jenis buku pengayaan sebenarnya banyak ya, banyak. Ada buku cerita, ada buku pendalam materi, buku biografi, ensiklopedia, percobaan sains maupun buku evaluasi soal. Yang dimaksud di sini sebenarnya yang intinya di sini adalah buku pendalaman materi ya, sebagai rujukan tambahan ya, buku pendalaman materi dari buku teks pelajaran yang ada ya, karena ini akan sangat membantu memperkaya materi pokok. Di samping itu katakan ada untuk bidang studi IPA ya, buku pengayaan itu bisa juga dalam bentuk buku percobaan sains ya, percobaan sains. Begitu juga dengan beda-beda studi lain. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sistematikanya? Ya, saya kira kurang lebih sama juga dengan buku tes pelajaran. Ada bagian awal, ada bagian isi, ada bagian penutup. Ya. Kemudian buku pedoman guru. Ya. Berbeda dengan buku teks pelajaran dan buku pengayaan, buku pedoman guru ini merupakan adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Isi rencana kerja tersebut meliputi upaya dalam meningkatkan, memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi proses pembelajaran. Pada rancangan itu harus pula disajikan rencana kegiatan pengembangan profesi guru pembelajar PPGP yang akan dilakukan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi buku pedoman guru ini ya memang fokus ke masalah rencana kerja Bapak Ibu sebagai guru. Ya, kemudian kita lihat bagaimana sistematikanya. Ya, sistematikanya ini berbeda dengan buku teks maupun buku pengayaan. Ya, untuk buku pedoman guru ini ya intinya di sini hanya ada 4. Pendahuluan, penutup, rincian rencana kerja maupun lampiran. Ya, di sistematika buku pedoman guru ini Bapak Ibu harus mencantumkan halaman judul, lembar persetujuan yang ditandatangani oleh kepala madrasah dan pengawas, serta dilengkapi dengan kata pengantar dan daftar isi. Dijilid rapi. Ya, kalau mau dicetak ya boleh juga, tetapi perlu memerlukan biaya karena ini
ini tidak perlu diperbanyak, tidak sama dengan buku teks ya. Itu ada aturannya harus diperbanyak sama dengan penerbit. Kalau ini tidak, dijilid rapi saja. Ya, kemudian bagaimana teknik penulisan buku Bapak Ibu? Ya, untuk teknik penulisan buku ada beberapa aspek yang kita harus pahami. Yang pertama adalah aspek materi, yang kedua adalah aspek kebahasaan, yang ketiga adalah aspek penyajian materi, yang keempat adalah aspek kegrafikaan, yang kelima adalah aspek-aspek lain yang tentu mendukung dari penulisan buku tersebut ini. Dalam hal ini ya sebenarnya ada empat hal yang perlu diperhatikan ya dalam penulisan buku ini, yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam penyerapan materi khusus buku tes pelajaran uraian dibagi ke dalam beberapa bagian atau subbagian materi dalam bentuk pelajaran bab atau chapter ya. Ya. Terus kenapa sampai ketika kita menulis buku itu ditolak ya. Ini saya sudah singgung juga tadi, sama dengan buku teks dan lain-lainnya, kurang lebih sama, buku pengayaan juga seperti itu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Ya, saya kira pada kesempatan ini untuk materi ini saya memang tidak mungkin menjelaskan secara sangat rinci Bapak Ibu, karena kita masih akan mendiskusikan di kesempatan lain. Ya, masih banyak yang perlu kita jelaskan di sini kan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu untuk penyajian materi ini ya dalam bentuk video ya, maka untuk kejelasannya nanti kita akan banyak berdiskusi ya menyangkut jenis-jenis buku ini. Ya, yang paling terakhir Bapak Ibu, Bapak harus camkan bahwa menulis itu tak pernah selesai jika tidak pernah dimulai. Olehnya itu, mari kita semangat menulis ya, paling tidak beberapa dari jenis tadi kita mulai mencobanya. Apakah mau langsung menulis buku teks, kemudian menulis buku pengayaan atau pedoman guru ya, silakan saja. Mulai dari mana ya, kalau mau yang mungkin lebih mudah ya bisa mulai dari buku pedoman guru, tapi tentu kreditnya berbeda dengan buku teks ya, karena dari semua KTI yang Bapak harus bisa, buku adalah yang paling tinggi angka kreditnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.